Perkenalkan, nama saya Deni Ratna Sariwarowu, NIM 0320210114. Di video ini saya akan membahas mengenai praktikum tindakan pemberian oksigen nasal kanul pada pasien. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu dari nasal kanul. Nasal kanul ini adalah alat bantu pernapasan yang diletakkan pada lubang hidung untuk mendukung kebutuhan oksigen pada pasien untuk dapat bernapas spontan tapi membutuhkan dukungan oksigen tambahan, misalnya pada kondisi hipoksia ringan sampai sedang. Nah, penggunaan model oksigen nasal kanul ini bertujuan untuk membantu pasien memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh, terutama jika pasien mengalami hipoksia. Nah, oksigen ini diberikan pada kondisi darurat, terutama ketika pasien mengalami kekurangan oksigen atau disebut dengan hipoksia, sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan. Nah, pada video ini saya akan menampilkan simulasi dari praktikum tindakan pemberian oksigen nasal kanul pada pasien. Dan sekalian di simulasinya saya akan memaparkan apa saja alat dan bahan yang akan kita persiapkan dan digunakan pada saat pemberian oksigen kepada pasien, dan saya akan menjelaskan bagaimana tahapan prosedurnya dan cara kerja yang akan kita lakukan sebagai seorang perawat. Baiklah teman-teman, ini adalah peralatan untuk melakukan terapi oksigenasi pada anak. Yang pertama itu ada bengkok atau near backen, kemudian ada gunting jika kita memerlukan ketika kita fiksasi, kemudian ada hipafik, ada nasal kanul untuk anak, handscoon, kemudian ada hand rub dan juga cairan Aquades atau NaCl untuk mengisi humidifier. Kemudian di sini kita memerlukan juga tabung oksigen. Nah, di sini kita pastikan kalau tabung oksigen ini berisi oksigen. Nah, di sini humidifiernya. Nah, baik, sekian ya peralatan untuk melakukan terapi oksigenasi pada anak. Kita lanjutkan untuk melakukan prosedurnya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Nas. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Nasrulan. Nah, saya di sini akan merawat anak Ibu dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang nanti. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Bu, nama anak Ibu siapa ya Bu? Budi Nas. Oh, Budi. Budi umurnya sekarang berapa ya Bu? Sekarang umurnya 6 tahun Nas. Oh, 6 tahun. Kemudian lahirnya di mana ya Bu? Budi lahir di Padang Nas. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 1 Maret 2015. Oke Bu. Kemudian nomor registrasi Budi bisa Ibu sebutkan Bu? 1120. Oke, baik Bu. Ibu kan permisi sebentar ya Bu. Saya ingin melihat gelang yang ada di lengan anak Ibu ya Bu. Ya, silakan Nas. Dek, kakak permisi ya, lihat gelang yang ada di tangannya. Ya, baik Bu. Bu, jadi di sini saya akan melakukan terapi oksigen kepada Budi, karena kan Budi sekarang lagi kelihatannya sesak nafas, terus tadi dilihat juga saturasi oksigennya itu rendah. Nah, kemudian oleh sebab itu dokter menyarankan kepada saya untuk melakukan tindakan terapi oksigen kepada Budi Bu. Apakah Ibu bersedia ataukah Ibu setuju anak Ibu dilakukan terapi oksigen Bu? Saya setuju Nas. Adek Budi, kakak itu ya mau masang oksigen nanti ke adek. Nah, oksigen itu nanti bisa membantu adek Budi bernafas itu lebih ringan, jadi nggak sesak nafas lagi adek Budi. Gak apa-apa ya? Nah, oke, kakak mulai ya. Baik, pertama-tama kita akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, menggunakan hand rub.
Nah, selanjutnya kita memakai handscoon. Nah, ini kita sudah selesai memakai handscoon ya teman-teman. Kemudian nah, ini nasal kanul untuk anak-anak. Nah, sebelum itu kita lihat tabung oksigennya. Nah, di sini kita lihat tabung oksigennya apakah ada berisi atau tidak. Nah, kemudian kita lihat di humidifier ini. Nah, di sini kan udah ada air ya. Nah, di sini nanti kita tambah sampai garisnya. Di sini airnya itu tidak boleh kurang dan juga tidak boleh berlebih. Nah, ini kita anggap saja sudah pas ya teman-teman. Nah, setelah itu kita hidupkan terlebih dahulu tabung oksigen. Nah, ini kan tabung oksigennya sedang habis. Nah, kalau misalnya itu udah hidup tabung oksigennya bakal ada gas dari sininya. Jadi ini nanti akan bergelembung-gelembung. Setelah itu kita atur di sini berapa liter. Kalau untuk nasal kanul kan kita aturnya 1-2 liter. Nanti itu akan bergerak bulatan ini. Nah, setelah itu kita akan memasangkan nasal kanul. Nah, kita memasangkan nasal kanul ke tabung oksigen. Nah, di sini kita pastikan nasal kanul terpasang erat dengan tabung oksigen. Nah, setelah itu kita akan memasangkan nasal kanul kepada anak. Nah, sebelum kita memasangkan nasal kanul, kita harus informasi dulu kepada anaknya. Baiklah, Adik Budi, kakak mau masangin oksigennya ini dulu ya ke Adik Budi. Baik. Kemudian kita pasangkan. Nah, oke. Di sini kita atur supaya tidak terlalu ketat. Nah, oke. Ini sudah terpasang ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita tanyakan kepada pasiennya apakah ada perasaan yang tidak enak ataupun merasakan hal lainnya. Dek Budi, ada perasaan gak enak gak? Oke, enggak ya. Adik Budi nanti bernafasnya kayak biasa aja, jangan ditahan atau jangan terlalu gitu-gitu ya, pokoknya bernafas kayak normal aja ya, kayak biasa aja gitu. Nah, oke, baik. Nah, setelah itu kita nanti akan pantau tabung oksigen ini kepada pasien. Nah, setelah itu pemasangan terapi oksigen kepada pasien anak telah selesai. Kita akan membereskan alat-alat terlebih dahulu. Nah, di sini kita bereskan alat-alatnya. Setelah itu kita buka
handscoon. Buang ke bengkok. Kemudian kita mencuci tangan lagi menggunakan hand rub. Nah, setelah itu kita akan melakukan dokumentasi tindakan yang telah kita berikan kepada pasien. Nah, di sini kita akan melakukan dokumentasi. Kita tanda tangan di sini bahwa kita telah melakukan dokumentasi dan lengkapi keperluannya. Oke. Setelah kita dokumentasi, kemudian kita pamit kepada pasien beserta keluarganya dan kita selesaikan terapi oksigenasi ini kepada pasien. Baik, sekian video pemasangan terapi oksigen kepada pasien anak. Baik, sampai jumpa teman-teman. Dadah.